ekspektasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Eh, Tidak semua kota di luar negeri atau tidak semua kampus memiliki komunitas akademik di mana mereka bisa reach out untuk minta pertolongan dalam keadaan sulit atau tidak menyenangkan. Dan PhD bisa sangat lonely secara umum karena topik yang sangat mendalam dan spesifik. Khusus untuk peer PhD sebenarnya semangatnya untuk mensupport PhD students in STEM subjects karena sering dibutuhkan learning curve yang cukup terjal secara teknis. Secara goal, tujuan inisiatif ini adalah untuk memberikan survival skill dan juga pengetahuan bagaimana adaptasi di masa awal PhD, lalu memberikan technical advice dari teman-teman yang sudah melaluinya, dan memberikan perasaan kebersamaan ya, kesejawatan, karena dari puluhan mahasiswa ini ada yang terhubung dan kita memiliki kegiatan breakout room di mana kita bisa sharing ya berkeluh kesah atau berbagi pengalaman terkait topik yang dibahas pada weekend class itu. Dan harapannya bisa menyelesaikan PhD secara efektif dan produktif walaupun dengan keterbatasan waktu skema PhD masing-masing. Untuk batch 6 sendiri, pesertanya di yang paling banyak ada dari Singapura, lalu diikuti dengan Australia, Inggris, eh, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Total ada 21 negara dengan 64 peserta terpilih. Berikut latar belakang peserta. eh, Sekitar 40% adalah dosen atau calon dosen ya, yang sedang tugas belajar. Sekitar 29% itu fresh graduate, dan ada juga yang dari swasta maupun BUMN. Kegiatannya berupa weekend class, lalu ada breakout room, dan juga peserta diminta memberikan eh, apa ya, semacam reflection notes dari apa yang mereka pelajari di setiap sesi weekend class-nya. Weekend class sendiri dilaksanakan per 2 minggu dan mengcover beberapa topik. Eh, untuk batch ini ada 6 weekend class. eh, yang mengcover tentang research gap, getting started, eh, writing and publishing, project management and mental health. Dan untuk pertemuan kelima pada batch ini kita akan membahas tentang visioning PhD thesis. Kita berikut jadwalnya. Kita sudah mendekati sesi akhir dan awal Desember nanti kita akan membahas tentang pilihan karir setelah PhD. Mungkin segitu pembukaan dari saya. Saya akan hand over ke eh, Mbak Haya. Mbak Haya, apa sudah ready? Ready, Mas, suara saya masuk kah? Masuk. Oke. Ya, Oke. jadi pada weekend kelas kali ini akan dipimpin oleh assistant chair kita, Mbak Nisa Haya Rundati. Silakan. Oke, selamat sore, pagi, siang, atau ya pagi, siang, atau sore untuk teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Haya Rudati, biasa dipanggil Haya. Saya saat ini PhD student di NTU, dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi pada hari ini, untuk peer group pada batch 6 ini. Nah, untuk hari ini, sesi yang hari ini, tema besarnya adalah tentang visioning PhD thesis, yang mana itu akan mencakup terkait planning dan execution, kemudian tentang bagaimana mengelola obstacles yang akan dihadapi, kemudian juga akan membahas bagaimana sih cara memperoleh atau membuat thesis report outline, dan juga gimana cara kita memulai uh, dari sejak awal, sejak menjadi fresher untuk bisa membuat PhD thesis kita. Seperti itu. Oke, pada sesi hari ini akan ada 3 pembicara, yaitu yang pertama ada rekan Iis Rohmawati yang merupakan PhD dari Hiroshima University, Jepang. Sebelumnya saya ingin memastikan suara saya jelas kah? Karena agak ngadet di sini.
Suaranya Jelas. jelas, Oh, cuman oh, mungkin oke, sedikit baik-baik. nge-lag ya mungkin. Oh, oke, oke. Kemudian yang kedua ada rekan Purnaning Tuwuh Triwigati yang merupakan PhD dari Gwangju Institute of Science and Technology, South Korea. Dan yang terakhir adalah rekan Asri Oktavioni Indraswari uh, yang merupakan PhD dari University of Oxford, United Kingdom. Untuk itu, saya akan serahkan ke pembicara pertama, yaitu Mbak Iis Rohmawati, untuk melakukan presentasinya. Terima kasih Mbak Haya. Suara saya masuk ya? Masuk, Mbak, jelas. Oke, terima kasih. Oke, saya akan share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iis Rahmawati. Saya alumni dari Hiroshima University. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya PhD di Peer Group for Indonesian PhD Students Batch 6. Oke, kita mulai. Eh, saya akan menceritakan tentang PhD journey saya. Dimulai pada tahun 2014. Nah, ini dimulai dari kebingungan saya pada tahun 2014, di mana tahun 2014 ini saya lulus S2 dari ITS Surabaya. Kebingungan terjadi di antara tiga pilihan, yaitu mau lanjut S3, mengembangkan karir, atau menikah. Kenapa menikah jadi kebingungan? Karena saya adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Satu-satunya anak perempuan. Jadi keluarga saya itu berpesan, "Nak, jangan sekolah tinggi-tinggi dulu sebelum menikah." Jadilah tambah bingung kan. Qadarullah pada tahun 2015 saya menikah dengan mantan teman sekelas S2 saya. Saat itu negara impian studi saya adalah Jerman, sedangkan negara impian suami adalah Jepang. Jadilah kami itu berlomba, siapa cepat dia dapat. Ternyata suami dahulu yang mendapat S3 ke Jepang. Jadilah saya ikut suami ke Jepang. Jadi di tahun yang sama saya juga menjadi dosen di salah satu kampus di Surabaya. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 saya resmi menjadi mahasiswa doktor di Hiroshima University setelah beberapa kali melamar profesor. Alhamdulillah yang ketiga baru dapat profesor di jurusan Transportation and Environmental System. Setelah 4 tahun berlalu, saya lulus doktor pada tahun 2020. Kemudian, apakah ada hal yang akan dilakukan secara berbeda jika saya tahu lebih awal? Tentu, yaitu mendapatkan informasi bagaimana mendapatkan calon profesor tanpa harus ada kenalan atau link terlebih dahulu. Karena kita tahu bahwa secara umum kita mendapatkan profesor jika ada link atau relasi yang memperkenalkan kita kepada profesor. Ternyata bisa juga babat alas tanpa perlu ada relasi terlebih dahulu. Selain itu, mendapat banyak informasi tentang beasiswa. Selama ini, beasiswa yang terkenal hanya LPDP dari pemerintah Indonesia dan Max dari pemerintah Jepang. Ini untuk studi ke Jepang ya. Tentu kedua beasiswa ini ada limit usianya. Ternyata ada banyak beasiswa lainnya yang syaratnya lebih longgar dari LPDP dan Max. Syaratnya yang utama hanya satu, yaitu status visa to student dan hanya boleh apply setelah admission. Contohnya ada beasiswa Asahi, Mitsubishi Oshimo dan lain-lain. Kemudian ini planning and mitigating major change. Planning harus dilakukan di awal menempuh PhD, yaitu menentukan timeline yang jelas, prepare beberapa plan A, B, C, dan lain-lain. Contohnya ada list submission paper lengkap dengan waktu dan APC-nya. Kemudian ada arsip literatur yang nantinya sangat membantu kita dalam penulisan disertasi. Mitigating the major change. Sabar dan harus siap menghadapi skenario terburuk.
serta usahakan memecahkan problem sendiri dahulu sebelum meminta bantuan kepada orang lain atau supervisor. Kemudian ini hambatan yang saya hadapi ketika PSD. Yang pertama, profesor saya pensiun di tahun ketiga. Di tahun ketiga saya PSD, yaitu sekitar Desember 2019. Saya dipaksa untuk berhenti walaupun belum lulus dengan alasan beliau pensiun dan tidak ada profesor lain yang cocok dengan bidang saya. Kendala yang kedua yaitu kondisi COVID, di mana nge-lab saja terbatas waktunya. Tentu ini menghambat pengerjaan tesis kan. Kemudian yang ketiga, kendala yang terakhir yaitu hamil trimester pertama dengan kondisi bed rest, jadi 1 sampai 2 bulan vakum dari pengerjaan tesis. Kemudian bagaimana saya mengatasinya? Kuncinya ada di support system dan pikiran yang jernih. Saat saya dipaksa untuk berhenti oleh profesor saya waktu itu hanya bisa bilang, Sensei, saya tidak akan pulang ke Indonesia sebelum saya lulus. Padahal dalam hati bingung dan menangis semalaman. Saat itu saya berkemas barang-barang saya di lab dan cari tiket pulang. Namun saya pikir-pikir lagi, apa iya ini yang saya cari? Usaha 3 tahun sia-sia hanya karena sensi pensiun. Setelah diskusi dengan suami dan beberapa teman di PPI, jadilah saya memberanikan diri email salah satu profesor agar mau menerima saya tanpa harus merubah topik dan memulai dari awal. Alhamdulillah saya dapat sensi baru tanpa harus merubah topik. Jadi langsung melanjutkan riset saya aja. Kemudian perbandingan antara menulis research article dan PhD tesis. Kalau kita bisa mengandaikan seperti satu potong kue dan kue utuh. Kalau research article itu ibaratnya satu potong kue dan PhD tesis seperti kue utuh secara keseluruhan. Jadi kita harus menulis mulai dari resepnya, bahan-bahannya, prosesnya, beserta kesalahan dan improvementnya. Itu untuk menulis PhD tesis ya. Jadi semuanya harus ditulis secara lengkap dan utuh. Kemudian tips kecil dari saya dalam menulis tesis dari outline ya. Yang pertama itu write the roadmap secara jelas. Misal di bulan Mei kita fokus mencari jurnal sebagai pendukung literatur. Di minggu ketiga, 4 mulai mereview jurnal. Di bulan Juni, minggu ke 1 dan 2 masih melanjutkan review jurnal, serta mulai menulis manuskrip sampai Juni, minggu ke-4, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, update arsip hasil kita mereview literatur. Nah, ini sangat berguna sekali ketika kita akan menulis disertasi. Kita tulis di Excel, ada author, tahun, judul, keywords, point of view, serta publisher. Tujuannya memudahkan kita mengingat kembali apa hasil review kita. Kemudian yang ketiga, backup. Apapun progres yang kita dapat setiap harinya, tolong selalu ada backup, entah disimpan di USB, Google Drive, atau email pribadi. Ini tips kecil dari saya. Kemudian selanjutnya, pandangan penggunaan AI saat proses penulisan PhD thesis. Menurut saya, AI itu powerful assistant, namun dia tidak bisa dijadikan sebagai author. AI itu bagus untuk organizing, summary kompleks literatur, grammar check, tapi ingat AI kurang bisa diandalkan untuk mencari novelty research serta referensi literatur. Jadi saran saya jangan 100% mengandalkan AI. Kemudian, ini hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk oral defense? Yang pertama yang harus disiapkan yaitu mengerti basic knowledge seperti rumus dan konsep dasar sistem. Karena biasanya pertanyaan profesor atau penguji itu justru menanyakan hal-hal yang sangat remeh-temeh atau sangat basic sekali. Selanjutnya bersabar saja karena oral defense itu hanya 1 sampai 2 jam saja. 1 sampai 2 jam saja. Jadi ya nikmati saja, enjoy. Kemudian, sekian sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan japri saya jika ada perlu tanya-tanya atau hal lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Aya.
Terima kasih Mbak Iis atas pemaparannya. Mungkin untuk nge-sum up sedikit tentang yang udah disampaikan dari Mbak Iis. Jadi Mbak Iis ini menyampaikan kalau awal mula dari menulis PhD thesis itu kita harus memplanning dengan membuat timeline bisa berupa roadmap yang saya setuju kalau itu sangat berguna banget untuk nge-tracking kita karena PhD is more like a marathon rather than a sprint, so we need a solid roadmap ya. Jadi aku setuju banget. Kemudian selain itu Mbak Iis tadi juga menyampaikan kalau ada beberapa tips untuk bounce back kalau kita menemukan major changes ya seperti yang dialami Mbak Iis, yaitu dengan memiliki support system dan juga clear your mind. Dan untuk tips menulis PhD thesis dari Mbak Iis sendiri, yang pertama adalah seperti yang udah disebutin sebelumnya, yaitu menulis atau membuat roadmap dari mencari jurnal, kemudian membuat review dari jurnalnya, kemudian discussion on case study, dan juga ada tips kecil yang saya setuju kalau ini sangat berharga, yaitu selalu membuat backup atas apapun perkembangan yang kita buat, biar gak Iya. tiba-tiba datanya hilang dan kita harus udah prepare for the worst, prepare for the worst gitu ya. Uh, Hmm. Terima kasih untuk Mbak Iis atas pemaparannya. Uh, aku kebayang banget perjuangannya sejauh ini pasti banyak banget challenges yang dihadapin mulai dari ganti supervisor dan harus nyari sendiri supervisornya, bahkan kehamilan di trimester pertama yang pasti juga challenging banget dan cukup menghambat risetnya. Jadi keren banget Mbak Iis. Oke, untuk Q&A-nya mungkin nanti kita akan satukan di akhir. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke pembicara kedua, yaitu Mbak Purnaningsih. Dipersilahkan. Ya, suaranya kedengeran kan, Mbak? Kedengeran Mbak jelas. Oke. Em, oke, aku izin share screen ya. Ya, oke. Em, Tadi sama Mbak Iis udah lumayan serius ya. Aku di sini mau bikin rada seru-seruan aja deh. Karena kayaknya PhD udah lumayan em, stressful ya buat teman-teman semuanya. Jadi perkenalan dulu aku uh, Tuwuh. Eh, Selesai PhD kebetulan baru aja bulan Agustus 2025 ini dari Gwangju Institute of Science and Technology itu di Gwangju, Korea Selatan di bagian selatannya Korea dan em, ya saya mulai dari tahun 2020 dan selesai di Agustus 2025 kemarin dan hari ini mau sharing. Terima kasih undangannya buat Peer PhD. eh saya terharu banget akhirnya, atau saya baru tahu ya, ternyata ada wadah seperti ini gitu. Soalnya selama saya PhD, saya nggak tahu kalau ternyata ada wadah ini gitu. Nah, terus, em, oke aku mulai aja ya. Oke, yang tadi eh nggak itu, insya Allah nggak akan kayak gitu kok, nggak akan menakutkan ya PhD buat teman-teman yang lain dimulai atau early years di PhD, semuanya pasti akan menemukan jalannya untuk keluar dari situ dan menemukan jalannya untuk menyelesaikannya gitu. Dan hari ini aku mau share berdasarkan apa yang di request dari teman-teman peer PhD dan aku bagi jadi 4 part di sini dari mulai personal journey and reflection dan lain sebagainya sampai nanti ke final defense gitu. Nah, untuk eh, saya sendiri tadi juga terharu sih sama perjuangan yang Mbak Iis ya, karena aku yakin setiap PhD student ataupun PhD candidate itu punya perjuangannya sendiri-sendiri yang kita nggak bisa compare gitu. Nah, untuk saya sendiri, em, saya S1 dulu di Teknik Geologi Undip angkatan 2014 dan saya lulus di tahun 2018 akhir. Kemudian setelah itu saya selama tahun 2019 saya mengikuti program internship di 2 tempat. Di awal 2019 saya di ASEAN Center for Energy. Kemudian setelah itu saya ke JIS, tapi untuk internship dulu. Jadi saya
mendapatkan kesempatan untuk mencicipi dulu profesor dan labnya, apakah cocok apa enggak, apakah sesuai atau enggak risetnya sama saya, apakah labnya vibes-nya enak atau enggak. Alhamdulillahnya saya dapat kesempatan itu karena menurut aku salah satu poin terpenting selama PhD ini adalah kecocokan ya antara gimana kita sama profesor, sama lab, sama teman-teman di lab kayak gitu. Nah, alhamdulillah aku dapat kesempatan itu dulu selama 4 bulan di lab itu dan karena merasa cocok, jadi sebelum selesai masa internshipnya saya udah ngantongin LOA dan bukan dari GKS yang Global Korea Scholarship itu, tapi kalau di kampus saya, kalau kita diterima itu udah otomatis fully funded kayak gitu. Jadi baru mulai Maret 2020 saya mulai di under program Master PhD Integrated Program karena saya belum master kan sebelumnya. Kemudian long story short, karena saya integrated, tidak ada master thesis, tapi harus ikut QE atau qualifying exam di Januari 2022 dan udah lolos, dan baru disitulah statusnya berubah dari Master PhD Integrated Program itu baru jam ke PhD student. Nah, terus setahun kemudian di Agustus 2023 itu harus presentasi disertasi proposal. Nah, kalau misalnya udah lolos di situ, barulah kita disebut PhD candidate. Kemudian di April 2025 kemarin saya final defense dan itu kondisinya eh, ada 5 first author papers dan 4 co-authors papers dan 3 external papers yang saya publish dan ada 4 dari eh, 12 itu yang masih in preparation atau sedang dalam proses review kayak gitu sampai sekarang. Jadi meskipun udah lulus masih ada nih kerjaan sampai sekarang gitu. Dan eh, baru di Agustus kemarin proses graduation ceremony-nya dari Department of Environment and Energy Engineering kayak gitu. Nah, Agustus tanggal 14 saya wisuda, 18 Agustus udah harus balik ke Jakarta, udah harus kerja. Dan sekarang di GIZ, GIZ itu seperti apa ya, International Development agensinya punya Jerman, dia di bawah 2 kementerian Jerman yang memang tersebar di sekitar 90 negara. Di Indonesia sendiri dia GIZ Indonesia dan ASEAN karena ASEAN headquarter-nya di Indonesia juga, dan fokusnya kalau di Indonesia itu dia ada di energi, lingkungan, dan lain-lain. Di GIZ saya jadi energy advisor seperti itu. Nah, apakah semulus itu? Tentu tidak, karena selama prosesnya ya pasti banyak lah turning points maupun obstacle-obstacle yang dihadapin gitu ya, kayak Mbak Iis tadi juga. Jadi beberapa kali berubah topik risetnya, kemudian tentu beberapa kali gagal eksperimen segala macam. Tapi kalau di Korea ini lagi-lagi kayaknya beda ya antara suatu institusi dengan institusi lain, bahkan negara satu dengan negara lain biasanya berbeda ya setup PhD di kampusnya masing-masing itu kayak gimana. Kalau saya stay di satu labnya melakukan banyak hal. Sebenarnya lebih kayak orang kerja. Jadi kayak Senin sampai Jumat saya harus ke office karena ada office-nya sendiri. Dan di situ ada working hour-nya juga. Dan kerjaannya, kalau misalnya ada kelas, saya ngambil kelas selama 2 tahun aja, itu ya ke kelas. Kalau misalnya nggak ada kelas, ya ke office gitu. Ngapain? Pertama, kita harus melakukan dari A sampai Z untuk project. Jadi kita bisa ngelakuin riset itu kan dari project. Projectnya dari pemerintah maupun dari private sector gitu. Kita yang nulis proposal, kita yang doing research-nya, sampai kita yang bikin technical report-nya, sampai publikasinya kita yang bikin. At the same time, kita juga harus melakukan individual research, atau kita bisa integrasiin itu juga bisa. Terus teaching assistant kalau misalnya masih
Kalau di saya dulu ada minimal 1 kali jadi teaching assistant. Waktu itu dua, 2 atau 3 kali, saya lupa. Nah, jadi itu kadang yang bikin kita tuh overload. Jadi kenapa kayak misalnya teman-teman aku nanya kok pulangnya jam segitu terus gitu. Itu maksudnya kayak tengah malam terus gitu kan. Ya karena kalau nggak kayak nggak kalau nggak kayak gitu nggak kelar gitu kerjaannya. Bukan karena eh apa ya eh apa namanya kita kayak sok-sokan kerja keras atau gimana enggak. Karena kalau nggak kayak gitu nggak beres kerjaannya. Dan beberapa major obstacle yang aku alamin yaitu karena background aku S1 adalah teknik geologi dan di S2 S3 aku ini aku lumayan shift pelajaran yang apa ya course yang aku dapat itu mostly tentang chemical engineering, environmental engineering dan ada satu irisan dari geologi yaitu lebih ke ilmu mineraloginya kayak gitu. Dan yang kedua adalah perbedaan working culture yang menurut aku cukup bikin tercepot-cepot di awal karena aku harus adaptasi dan mereka menuntut aku untuk beradaptasinya dengan cepat gitu ya. Di Korea kan mereka punya culture pali-pali gitu. Ayo cepat-cepat gitu. Apapun itu, kamu beradaptasi harus cepat, melakukan sesuatu harus cepat dan lain sebagainya. Dan eh, untuk saya ini sangat eh, it was a long journey dan gak ada exit door. Karena program aku adalah integrated tadi. Kalau misalnya aku berhenti di tahun ketiga, misalnya, aku nggak akan dapat even master degree aku nggak akan dapat. Jadi mau nggak mau harus selesai kayak gitu. Itu salah satu obstacle-nya. Jadi kayak mau kayak gimana pun harus dilanjut. Nah, terus if I could start over, jadi kurang lebih ada 3. Sebenarnya PhD itu kan kompleks sekali ya teman-teman. Tapi at least aku mau uh, raise tiga hal ini gitu. Jadi dulu waktu awal-awal itu masih bingung cara baca paper. Jadi kayak baca paper itu untuk sebagian orang enjoy, ada sebagian orang yang struggling. Nah, aku di awal-awal cukup struggling kayak gimana sih kok paper kan berlembar-lembar dan gak cuma satu, ada banyak kayak gitu. I wish aku tahu caranya baca paper dulu kayak gimana kayak gitu. Dan aku akhirnya menemukan apa ya kayak rumus yang sesuai sama uh, diri aku sendiri. Kalau aku sekarang baca paper, aku mulai dari abstrak misalnya itu kan udah rangkuman dari papernya. Kemudian aku langsung jump ke conclusionnya. Jadi aku mau lihat karena di conclusion akan lebih detail secara resultnya gitu ya. Kalau memang dia menarik, aku akan masuk ke materials and methods. Dia gimana cara ngelakuinnya kayak gitu. Kalau memang sesuai dengan apa yang pengen aku lakuin, baru aku baca fullnya kayak gitu. Result and discussion. Kenapa nggak introduction? Karena biasanya introduction di satu topik yang sama itu biasanya sama semua introductionnya kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua, early structuring chapter of dissertation gitu. Jadi mikirin dissertation itu nggak bisa kayak sekali duduk langsung selesai itu enggak. Jadi kayak dia juga akan berubah seiring berjalannya waktu. Even aku melakukan perubahan yang cukup besar setelah aku proposal. Jadi itu juga lumayan apa ya struggling banget saat itu. Dan yang terakhir adalah data management ini menurut aku betul-betul penting banget karena nah Min 2 minggu aku sidang itu laptop aku rusak bener-bener nggak bisa nggak bisa dibuka nggak bisa nyala gitu. Untungnya eh, aku simpan itu semua di online jadi eh, nggak ada permasalahan sih. Kalau misal aku waktu itu berpikir kalau misalnya aku nggak simpan online aku nggak tahu hidup aku kayak gimana waktu itu. Oke, masuk ke bagian yang kedua, planning and managing PhD. Jadi ini mungkin ya apa ya cukup general teman-teman juga mungkin udah banyak tahu ya planning in early candidacy itu kayak gimana kayak tadi Mbak Is juga udah beberapa jelasin kayak gimana eh, kita harus define the research roadmap dan jangan lupa how to do it. Jadi kita biasanya itu di awal-awal suka punya banyak ide punya banyak apa ya kayak rencana
I want to do this, I want to do that, tapi kadang lupa how to do that gitu loh. Harus di make sure di labnya sama profesornya sama teman-teman labnya, kalau aku mau ngelakuin ini possible nggak? Ada alat-alatnya nggak di lab? Ada instrumennya nggak? Ada materialsnya nggak? Gitu. Itu semua harus dipikirin gitu. Kalau mau analisis ABC di kampus kita ada nggak? Gitu. Terus build the dissertation skeleton since the beginning. Maksudnya adalah bikin kerangka disertasinya dari awal, kayak yang tadi aku bilang. Itu, at least kita ada gambaran. Kalau misalnya kita arrange di awal, kita ada gambaran kayak gimana nanti kita mau berjalan gitu loh. Nggak gampang digoyahkan dengan segala macam ide-ide impromptu yang kadang kita bisa ngeluarin itu kapan aja gitu. Dan yang terakhir adalah maintain dokumen-dokumen itu. Kalau saya selalu pegang research notes. Kalau misalnya teman-teman yang risetnya nggak di lab, kurang tahu ya kayak gimana mendokumentasikan itu semua. Karena saya berbasis eksperimen di lab, jadi semuanya harus rapi di research notebook. Dan yang terpenting adalah reference. Jadi mendokumentasikan referensi itu menurut aku luar biasa penting dari awal. Dulu aku pakai EndNote ya, general ya, sama bib bib citation namanya. Jadi di bib citation itu kita bisa tinggal searching misalnya di OI number-nya, terus nanti bisa keluar apa, jadi kita bisa langsung, dia pilihan pilihan citation style-nya tuh lumayan komplit. Itu alasan saya pakai bib citation waktu itu. Gitu. Nah, terus untuk mitigating major changes and obstacles, aku summarize jadi 3 poin. Yang pasti pertama, anticipate experiment delays. Kalau waktu itu aku mengantisipasi eksperimen delays itu dengan sangat mudah, teman-teman. Karena apa? Saya nggak melakukan satu eksperimen doang dalam satu waktu. Jadi saking banyaknya hal yang harus aku kerjain, saking banyaknya project dalam satu waktu gitu ya. Jadi misalnya dalam satu waktu ini ada lebih dari satu project yang harus aku handle, plus individual research yang aku handle. Jadi ketika satu eksperimen ini gagal atau delay, ya aku nggak ada waktu untuk ya udah deh, aku akan melakukan eksperimen yang ini. Ya gitu aja gitu. Sambil nunggu apa permasalahan di eksperimen yang sebelumnya, kita sambil solve, kita sambil ngelakuin yang ini, udah gitu aja terus gitu. Nah, kalau yang anticipating publication rejection, dulu kalau aku sendiri biasanya sebelum submit kayak gitu, aku bikin list jurnal, terus publishernya siapa, impact factor-nya berapa, dia pokoknya dikasih detail gitu yang sesuai sama paper kita. Nah, nanti pas aku kirim ke supervisor aku, kita biasanya diskusi dulu, oke, kita target pertama mana ini gitu. Nanti misalnya kita gagal, udah langsung ada ininya, list jurnal selanjutnya kita targetin apa, dan langsung aja kita adjust sesuai formatnya kayak gitu. Terus risk mapping dari technical, personal, timeline ini juga sangat disesuaikan dengan masing-masing kondisi teman-teman ya. Dan yang terakhir, ini menurut aku penting banget, jadi harus memaintain good communication with supervisor. Kebetulan supervisor aku sangat baik banget orangnya, aku beruntung banget. Maksudnya dari sekian banyak cerita teman-teman aku yang sama-sama di Korea Selatan itu, ya banyak lah dengar cerita profesornya gimana. Even dulu itu ada satu website sendiri di Korea itu yang dibikin websitenya itu untuk nge-review profesor. Jadi kayak ada satu website, aku lupa namanya PhD Kim atau apa, kayaknya sekarang udah dihapus. Itu isinya adalah semua profesor yang dari Korea dan reviewnya. Jadi kita semua orang tuh nge-review masing-masing profesor secara anonim gitu. Terus sekarang kayaknya udah ya untuk menghindari kalau misalnya orang lagi cari profesor biar nggak salah orang kayak gitu. Nah, terus ini lumayan personal, cerita dari gimana aku bouncing back dari the lowest point selama aku PhD ini. Jadi
Ya, tadi Mbak Haya bilang ya kalau PhD itu maraton bukan sprint. Iya, tapi aku ada tweet yang tapi kenapa aku harus menyelesaikan maraton ini dengan seperti ini gitu. Jadi aku dulu di selama 5,5 tahun itu aku bagi jadi 5 fase lah ya. Jadi di fase awal-awal di Korea itu aku dikelilingi sama orang-orang ambis dengan ketika ujian gitu ya itu bener-bener yang kayak baru 30 menit udah langsung minta kertas lagi. Terus kalau lagi diskusi atau apa itu aku bikin apa ya bikin aku saat itu kayak merasa apa ya ini aku kayak orang paling bodoh di dunia ini kayak gitu. Itu ada kayaknya istilahnya sekarang ini aku lupa apa namanya, cuman itu adalah fase pertama. Nah, terus fase kedua udah bisa menerima pelan-pelan. Jadi aku udah membiarkan, oke, nggak semua orang eh, apa namanya memulai memulai sesuatu tuh langsung eh, canggih gitu. Nggak apa-apa kok jadi beginner di awal gitu. Nah, akhirnya setelah fase penerimaan itu, akhirnya aku udah mulai nyaman tuh, enjoy banget menjalani semuanya itu gitu. eh yang tadi awalnya aku brain overload udah mulai bisa kayak udah punya tracknya sendiri-sendiri gitu kayak oke, untuk menata semua keriuhan ini gimana caranya tuh aku udah nemuin. Nah tapi di 2023 itu ada satu kejadian yang menurut aku ini secara personal juga kayak berat banget ya gitu. Jadi ibuku berpulang dan aku harus balik ke Indonesia kan. Kebetulan saat itu aku lagi cuti musim panas dan aku lagi di Indonesia. Dan saat itu udah ada di posisi yang kayak aku harus balik ke Indonesia lagi atau enggak. Aku harus balik ke Korea lagi atau enggak gitu. Karena berat banget saat itu. Itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata mungkin ya. Tapi saat itu aku udah komit kayaknya ibuku pun pengennya aku selesai. Jadi 11 hari setelah ibuku nggak ada, aku balik ke Korea lagi dan just finish whatever it is gitu. Jadi ya udah selesailah sudah itu semua dengan semua eh, obstacle-obstacle yang ada kayak gitu. Nah, caranya gimana bisa melewati ini semua? Ini kalau aku sendiri itu aku suka bikin eh, micro goals ya. Jadi kayak aku suka bikin per tahun gitu, timeline per tahun. Jadi kayak tahun ini aku ada goal apa? Kayak misalnya publikasi berapa, terus yang external paper kayak gini. External paper BTW yang aku tadi tulis itu adalah paper yang non laboratory. Maksudnya aku nulis sendiri, aku ngajak orang lain dan nulisnya itu bukan sesuatu yang data dari lab gitu tuh enggak. Misalnya aku kayak policy policy analysis kayak gitu, terus aku analisis dari sisi communication-nya kayak gitu, dan biasanya aku menulis external paper itu bersama suami saya, jadi gitu. Kemudian find peer support gitu. Kalau di kampus aku dulu alhamdulillahnya teman-teman Indonesia yang ada di sana sangat-sangat kita deket banget, karena kebetulan di kampus aku cuman bertujuh atau pokoknya nggak pernah nyampe 10. Jadi biasanya mereka datang ke apartemen aku buat sekedar nonton film, buat sekedar makan-makan kayak gitu. Itu menurut aku udah cukup banget untuk ngerilis segala hal yang kayak biasanya kesel dalam sehari terus bisa dirilis kayak gitu. Terus supervisor check-ins ini juga penting. Kebetulan profesor aku suka bikin individual meeting, dan di individual meeting itu dia nggak mau bahas riset. Dia bahas semua hal di luar riset tentang kehidupan pribadi atau segala macam. Terserah kita ya mau share seberapa banyak, cuman dia memberikan wadah untuk itu kayak gitu. Alhamdulillahnya itu menurut aku kalau di Korea satu hal yang paling disyukuri banget ya. Dan untuk trik strateginya, ya, I did travel a lot. Ya, gitu. Nah, ini masuk ke writing and dissertation execution. Nah, perbedaannya tadi juga udah dijelasin sama Mbak Iis ya. Tapi aku mau highlight sedikit kalau disertasi itu, kalau sesuai arahan profesor aku dulu, nulis disertasi itu kayak nulis buku gitu. Eh, jadi misalnya aku publish beberapa paper.
kalau misalnya dia dirangkai dan nggak bisa jadi satu buku yang saling nyambung, yang nggak usah dipaksain gitu loh. Ambil aja beberapa paper yang bisa nyeritain the whole journey, apa yang topikmu pengen angkat kayak gitu. Jangan dipaksain gitu loh. Nanti ceritanya nggak jelas gitu loh, nggak ada apa ya, kayak nggak ada kesinambungan. Itu yang nggak bagus karena disertasi itu kayak kayak nulis buku aja gitu. Nanti juga aku akan sedikit nunjukin gimana aku nge-arrange disertasi aku waktu itu. Nah, ya ini eh, meme yang banyak ditemuin ya. Kalau teman-teman PhD pasti mungkin hiburannya ya PhD meme biasanya. Terus, oke, nulis disertasi. Mungkin aku nih bikin gambaran aja step by step, bukan step by step sih, beberapa hal yang menurut aku penting untuk di-share gitu ya. Jadi pertama, dimulai dari structuring the chapter gitu. Jadi gimana kita bisa menyusun disertasi itu dengan storyline yang bagus, dimulai dari structuring chapter kayak gitu. Terus yang kedua, ini menurut aku penting sih. Membangun habit untuk rutin menulis itu menurut aku penting dan susah juga untuk dilakuin kayak gitu. Jadi kayak cukup kayak 1 jam per hari gitu ya. Nulis saja. Kadang kalau lagi rajin bisa kebablas gitu dan which is good gitu. Karena kalau udah di delay berapa hari aja nggak buka itu draft, susah untuk kembali memulai untuk membukanya itu susah. Dah dijamin deh. Jadi dibangun habitnya dulu, dibangun rutinitasnya dulu untuk menulis at least 1 jam per hari kayak gitu. Nah, terus version control juga gitu. Ya, kita semua tahu lah, kita udah pernah nulis skripsi S1 ya, kayak gimana penulisan version kayak final final banget apalah kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku dulu pakai itu aja V1, V2 kayak gitu. Terus yang terakhir, use a parking lot, ini istilah aku aja. Kayak kalau tiba-tiba muncul ide bagus, tapi kayak di luar apa yang sedang kita susun dari disertasinya ini, jangan langsung dimasukin gitu. Nanti akan amburadul lagi gitu. Jadi spare satu dokumen, satu satu folder gitu ya, atau satu Word gitu untuk menampung semua ide-ide yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ini baru nanti dibaca-baca lagi. Apakah dia bisa di-include di disertasi yang lagi ditulis atau bisa jadi ide riset baru. Kalau misalnya nggak ada waktu, bisa di-share ke adik tingkat gitu, bisa di-share ke junior. Aku biasanya gitu. Ini idenya kayaknya menarik nih, bisa gitu. Nanti di-discuss, nanti dieksekusinya sama junior gitu. Karena biasanya kalau di kita, senior itu juga punya kewajiban untuk mentoringin si junior kayak gitu. Mereka berusaha untuk menemukan research topik dan lain sebagainya, dan senior lah yang biasanya nggak berkewajiban sih, kayak harus membantu lah untuk menemukan research topik buat adik-adiknya kayak gitu. Nah, aku sendiri ini sedikit dari disertasi aku dulu. Eh, aku fokus ke sisi US. Mungkin beberapa teman-teman tahu, beberapa juga enggak. Jadi sisi US itu kepanjangannya itu Carbon Capture, Utilization and Storage. Intinya adalah CO2 itu mau di capture, ada banyak apa namanya? Ada banyak caranya, seperti yang di kolom itu. Kemudian si CO2 yang udah di capture, terserah mau diapain, mau di-utilize lagi atau di store underground gitu. Nah, kebetulan aku fokus di salah satu utilization dari CO2 yang udah tercapture itu. Namanya carbon mineralization. Dan prosesnya ada di sebelah kanan itu. Jadi ada ex situ, ada in situ, dan karena saat itu aku fokusnya ke ex situ gitu. Ada banyak alasan. Pokoknya menyesuaikan dengan resource yang ada, menyesuaikan dengan current trend juga, dan lain sebagainya. Nah, di situ X itu sendiri kan ada 2 rute. Jadi kayak mau direct atau indirect. Nah, kemudian aku nyusunnya kayak gini. Aku lihat dulu apa resource yang aku punya gitu. Di sini misalnya aku punya
cold fly ash sama steel making slacks gitu. Nah, terus kemudian ini balik lagi ya, karena nulis disertasi itu kayak nulis buku gitu. Jadi chapter 1 waktu itu punya aku introduction, chapter 2 itu eh, salah satu metode, salah satu root yang ada di ex situ carbonylation tadi. Yang chapter 3 adalah another root yang dari carbonylation tadi gitu. Jadi tapi kesinambungannya di mana kedua chapter itu, chapter 2 maupun chapter 3, dia punya satu kesamaan, yaitu mereka akan complement each other. Metode tadi akan complement each other. Tujuannya untuk apa? Untuk CO2 reduction, waste management, sama resource recovery. Kayak gitu. Itu approach-nya itu dari situ. Kayak gitu. Itu sedikit cerita tentang how I arrange my dissertation. Aku nggak akan jelasin lebih lanjut lagi karena it will take another webinar untuk menceritakan itu. Nah, untuk final defense, ya pasti teman-teman bakalan mencari cara atau metode yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Tapi please banget jangan ngapalin kalau defense. Karena defense itu lama, meskipun 1 atau 2 jam itu cukup lama. Jadi jangan memorize, mending dibikin skeletonnya tadi, kerangkanya tadi, dan diapalinnya dari situ aja. Jadi tahu urutannya kayak gimana. Dan yang kedua ini nyambung sama gambarnya ini, kayak the best defense is a good thesis offense. Karena ini bukan literal meaning kayak harus ngotot gitu ya, enggak. Tapi kita adalah orang yang ngerti semua data yang kita lakuin gitu loh. Gagalnya, eksperimennya, hal sekecil apapun itu kita yang tahu gitu. Jadi usahakan untuk menjelaskan dengan kepercayaan diri itu, tapi jangan juga menggurui gitu. Karena di depan kita, di hadapan kita adalah profesor-profesor yang tahu semua basicnya gitu. Terus selain pertanyaan-pertanyaan terkait basic knowledge ya, kayak yang Mbak Is tadi jelasin, juga biasanya ditanyain soal apa kontribusi disertasimu ini untuk society. Aku beneran ditanyain itu, dan alhamdulillahnya udah aku persiapin. Dan juga limitation, biasanya kita rada ini ya, sungkan untuk menjelaskan limitasi atau kekurangan dari disertasi kita. Itu nggak boleh kalau di disertasi atau PhD, jadi harus semuanya belak-belakan aja, dikasih tahu aja gitu. Dan yang ketiga, usahakan latihan dulu. Kalau di aku, kita selalu ada rehearsal gitu di depan teman-teman labmates kita. Bahkan kadang profesor aku juga ikut untuk memberikan feedback-feedback kayak gitu, dan pertanyaan-pertanyaan sekecil apapun. Jadi itu bisa jadi catatan kita juga kalau nanti mau defense beneran gitu. Dan yang terakhir ya bikin deck aja yang kira-kira membantu gitu. Tapi ngebaca skrip juga aku nggak begitu rekomendasiin sih, karena nanti presentasinya jadi agak kurang luwes gitu. Dan last but not least ya, ingat ini aja sih, menurut aku dari semua hal yang aku alami selama PhD, at least ada 4 inilah. Harus punya resilience, clarity, dan planning yang jelas, sama yang terakhir self-compassion. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik Mbak Tuh. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin kalau aku bisa tarik benang merah yang memiliki kesamaan antara Mbak Iis dengan Mbak Tuh ini adalah dari Mbak Iis dan Mbak Tuh ini sama-sama memiliki obstacles dan challenge-nya masing-masing yang tidak bisa diabaikan ya, karena pasti struggling banget. Dan aku gak bisa kebayang sih gimana caranya untuk survive PhD dalam keadaan grieving, terutama ketika ibunya Mbak Tuh berpulang ke rahmatullah. Dan tapi dari kedua belah pihak, aku juga merasa ada satu benang merah lain, yaitu keduanya sangat meng-highlight betapa pentingnya betapa pentingnya support system. Dan kalau dari case Mbak Tuh ini,
aku rasa Batu mendapat sebuah true blessings ya dengan punya supervisor yang sangat graceful dan sangat Iya, caring karena adanya check-ins, terutama ternyata check-insnya aku kira tadi bakal terkait riset, tapi ternyata justru personal itu kayaknya sangat langka deh. Kayaknya ini yang pertama kali iya, aku mendengar ada supervisor yang seperti itu, jadi aku merasa itu sangat blessing yang luar biasa ya. Untuk yang disampaikan Mbak Tuh tadi, di Korea namanya PhD Kim, Mbak, kalau buat ngecek tentang review profesor, tapi sekarang iya, udah ditutup websitenya, kayaknya takut betul. ofensif ya. Nah, kemudian kalau dari Batu ini, ada beberapa tips atau phase yang telah dilalui selama PhD ini sampai akhirnya bisa bounce back gitu ya. Yang pertama, Batu mengalami merasa menjadi stupidest person in the room yang somehow kalau in my opinion being the stupidest person in the room tuh terkadang bakal kerasa encouraging and discouraging at the same time because being the stupidest means that we have the most room to grow as well gitu daripada yang lain. Betul, Jadi meskipun discouraging tapi ternyata kita punya ruang yang paling banyak buat berkembang dibanding yang lain betul. gitu. Terus setelah merasa menjadi impostor syndrome ya, Mbak Tu menjelaskan kalau akhirnya mulai menerima untuk menjadi pemula dulu dan akhirnya bisa menemukan pace-nya dan yakin untuk bisa menyelesaikan PhD ini gitu. Dan Mbak Tu juga ngasih banyak tips ya dari menulis disertasi sampai ke presenting our thesis defense nantinya. Yang pertama itu dari kalau untuk thesis tadi Mbak Tu menyampaikan kalau thesis ini adalah story of the whole journey. Jadi kita cukup ambil piece-piece yang nyambung sama story kita aja gitu. Dan yang terakhir tentang final defense, tips yang paling pentingnya adalah untuk tidak dihafalkan biar nggak ketara kaku dan kita cukup memahami konsepnya gitu. Terima kasih Mbak Tu untuk presentasinya. Sekarang kita lanjut ke pembicara terakhir. Topiknya masih sama tentang visioning PhD defense dan dissertation ya. Tapi mungkin Mbak Asri bakal memberikan insight yang berbeda karena kedua pembicara sebelumnya Mbak Iis dan Mbak Tuh ini dari Asia PhD-nya dan Mbak Asri ini dari UK. Apakah akan ada insight yang berbeda? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Asri untuk dimulai. Oke, ini aku share screen, full screen. Sip, udah masuk ya? Masuk Mbak. Ya, oke, thank you. Buatnya boleh timekeepingin juga kalau tinggal sisa 5 menit atau apa gitu. Soalnya takutnya juga aku keasikan cerita, suka kayak gitu. Oke, baik-baik Mbak. Oke, sip. Ya, jadi perkenalan dulu semuanya. Nama saya Asri. Panggilannya sebetulnya biasanya Noni, tapi dipanggil Asri juga oke. Mungkin ini lebih ke background aja ya, biar kenal buat teman-teman mungkin yang ngerjainnya hal yang sama juga di earth science atau di geology. Kita bisa discuss. Kalaupun enggak, kalau kalian punya ide material science atau apa, medicine mungkin aku nggak tahu kita gimana bisa connect. Cuman ya ini buat background aja. Terus kemudian aku juga kebetulan udah kenal sama tuh sebelumnya, kita di background disiplin yang lumayan, bukan lumayan, emang sama gitu. Jadi sama-sama ngerjain geologi, terus ketemu lagi di sini. Ya, jadi untuk PhD saya sendiri itu di Oxford 2020, jadi pas COVID ya, mulainya Oktober. Kemudian nih di LinkedIn waktu itu nulisnya masih bakal selesai 2024 gitu kan, karena idealis lah ya, wah, tepat waktu 4 tahun gitu. Dan emang scholarship-nya pun scholarship saya kebetulan Jardine, jadi emang cuma dikasih kuota 4 tahun gitu, full 48 bulan. Tapi ternyata pada praktisnya saya off nih, off-nya lumayan lah ya. Kalau dipikir-pikir baru keluar surat bener-bener selesai semua soal revisi tuh Mei kemarin 2025 gitu. Jadi lebih 6-7 bulan dikit, jadi 4,5 tahun lah. Kenapanya nanti akan saya jelasin. Kemudian ini background S2 sama S1 saya aslinya S1-nya di ITB, ngerjainnya geologi juga.
Terus sekarang posisinya balik ke Indonesia, balik lagi ke UI gitu, bukan ke alma mater, tapi ke UI. Jadi di UI sekarang jadi dosen. Ya, seperti itu. Nah, untuk research-nya sendiri apa? Jadi kurang lebih ke arah geokimia juga, cuman basic science banget, itu ciri khasnya banget dari Oxford. Jadi kalau kalian lihat research dari Oxford Cambridge itu yang applied sangat sedikit gitu. Jadi kita benar basic chemistry kayak gitu. Jadi um, ini salah satu slide opening aku sharing research kapan ya? Beberapa waktu lalu lah gitu. Jadi ya nama-nama di sini kolaborator saya semua, kemudian di atas ini logo-logo ya kolaborator project juga. Pasti kalau conference biasanya pasti masukin semua ini. Kemudian alhamdulillah di bawah ini paper-paper yang dia lahirkan dari 4,5 tahun PhD itu gitu. Jadi ya ini juga nanti kita bisa bahas lah gimana ceritanya. Mungkin yang perlu di notes juga, tiap university, tiap negara itu kan bakal beda ya cara ya tesis PhD-nya kayak gimana. Jadi kebetulan di Oxford ini di aku kasih disclaimer aja di depan, di beberapa disiplin kayak chemistry, earth science, statistics, maths itu ada yang namanya integrated thesis. Jadi PhD thesis aku itu integrated thesis. Jadi isinya adalah paper-paper ini jadi sebagai chapter gitu. Nanti aku bahas lah. Jadi gak ada aku nulis ulang lagi tesis dari awal. Mungkin itu salah satu kemudahan yang aku rasa aku alami, atau malah mudah atau malah enggak, aku juga nggak tahu. Tapi itulah ada sistemnya agak beda gitu. Jadi kenapa bisa publish 3 paper langsung ya, karena pas aku nulis tesis aku nulis langsung formatnya dalam bentuk paper juga, dan itu langsung diselipin di tesis gitu, walaupun ada bedanya sih. Nah, ini PhD journey lumayan berantakan slide-nya. Aku tadi sangat terpukau lihat slide-nya tuh, dan Mbak Iis sangat-sangat rapi. Ini aku benar-benar putting things seadanya. Tapi ya, jadi aku tadi mulai PhD kan 2020 ya, tapi udah apply beasiswa tuh dari 2019. Waktu itu udah jadi dosen di UI, terus kalau di UI dia minta setelah pengangkatan itu 2 tahun setelah itu harus ada LOE buat S3 gitu, karena emang sekarang bahkan kayaknya kalau dosen di ya di beberapa kampus udah mintanya langsung S3 gitu kan. Jadi waktu itu aku masih bisa masuk sebagai baru punya S2 aja. Terus apply beasiswa Jardinnya di 2019, kemudian dapat scholarshipnya dulu tapi unconditional, baru apply Oxford, habis itu apply-nya di 2020 Januari, habis itu ada interview dan mulai PhD-nya di Oktober 2020. Ini di sini pun sebenarnya lumayan ini mana sih pointer option visible. Ya udahlah. Iya, tapi di antara mulai PhD dan apply ini juga lumayan banyak kekalutan, karena itulah Maret itu mulai COVID, tiba-tiba semua VFS tuh tutup, VFS UK buat bikin visa. Tapi yang paling ya fortunately adalah buat terbang ke UK waktu itu nggak perlu bahkan pakai PCR, pakai buat ngecek-ngecek, jadi masih terbang aja langsung gitu. Waktu itu belum ditutup bordernya. Mulai PhD Oktober, nah itu udah banyak banget restriction, terutama nge-lab itu harus cuma boleh 1 orang dalam 1 lab atau 1 bench, boleh cuma 1 orang atau gimana gitu. Jadi kalau dibayangin, dan gak ada course juga aja, langsung nyemplung ngerjain riset, datang ke tempat baru, belum kenal siapa-siapa, belum paham sistem normalnya kayak gimana, tiba-tiba iya udah langsung isolated gitu. Jadi di sini ada banyak tanda tanya. PhD itu risetnya sangat-sangat ya lonely, tadi juga disebutin nama tuh sama Mbak Is, ya itulah di situ semua ngerasain wah gitu kan. Tapi ya udah dari 2020 ke 2022, checkpoint berikutnya itu kalau di Oxford transfer of status. Jadi lumayan setahun ini tujuannya konsepnya ya kita adaptasi, kemudian literature review, kemudian matengin lagi pertanyaan apa yang mau dijawab dan teman-temannya, ada transfer of status. Nah, di sini lah, ini kalau kalian lihat juga ada beberapa punctuation, counseling gitu. Jadi battle-nya mungkin ya tiap orang PhD-nya battle-nya beda-beda lah. Tapi di aku sendiri battle-nya sangat-sangat internal gitu. Jadi masalah menulis gitu, dan juga sama sih imposter syndrome gitu. Kalau lagi meeting selalu ngerasa ini kayak gue doang deh yang gue nggak ngerti apa yang lagi dibahas gitu. Jadi
nyampe rumah panik gitu kan, ngerasa harus belajar banyak terus tapi nggak masuk kayak gitulah. Akhirnya setelah transfer of status ini alhamdulillah lulus, jadi ini naik status jadi iya intinya udah tahun kedua lah kayak gitu. Terus tapi resultnya kurang oke lah aku ngerasanya gitu, dan feedbacknya juga masih yang kayak masih banyak yang ingin diimprove gitu. Nah terus kena mentalnya akhirnya dimotivated, terus akhirnya mulai ya mulai konseling di situ. Untungnya di Oxford mereka mental health avenue-nya lumayan banyak gitu. Jadi dari uninya juga ngasih fasilitas, dari college jadi ada entity kecil-kecil lain juga ada fasilitas. Kemudian NHS kayak BPJS-nya UK juga ngasih fasilitas. Tinggal kita mau cari aja mau kemana. Kebetulan aku apply yang di uni. Konselingnya bahas apa? Mostly intinya masalah terbesar waktu itu aku mogok mengerjakan PhD. Jadi ada kayak sebulan aku betul-betul udah nggak mau ngerjain gitu. Terus ya hari tuh hilang aja abis kayak nonton drakor lah, ngapain. Nah terus tiba-tiba mulailah kayak ini, kayak gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Kalau nggak selesai PhD gue. Kita baru intervensi, kita konseling dan mulai dibahas lah. Masalah paling besar pada akhirnya karena kita nggak biasa nulis ternyata dari kecil gitu, dari SD, SMP, SMA itu kan jago banget, terutama aku anak teknik ya dulu, jadi kayak jago banget ngitung gitu. Tapi begitu harus kayak ngurutin argumen, nah, kayak gitu tuh udah mulai susah tuh. Terus sekarang in English pula gitu kan, jadi karena merasa susah akhirnya menyerah, akhirnya malah gak dikerjain, skillnya nggak nambah, makin itu vicious cycle aja kayak gitu. Anyway, nah akhirnya keluar dari hall alhamdulillah, terus mulai conference, terus mulai nulis manuskrip yang adalah chapter 2 dari tesis. Terus conference lagi, di sini sebenarnya ada checkpoint lagi namanya confirmation of status, tapi nggak terlalu gimana banget, jadi nggak aku tulis. Nah terus si manuskrip yang pertama kali ku submit di 2022 ini kena reject yang kedua. Jadi udah pernah reject terus kayak ya udahlah gitu, terus kena reject lagi, terus mulai hopeless lagi, terus ya itulah selalu kayak gitu. Jadi kayak begitu ada mandek, ada failure, langsung ngerasa wah duniaku hancur gitu. Terus jadi berhenti kerja gitu, jadi baru konseling lagi. Untungnya itu sih, jadi kayak ada eh, kayaknya yang aku perlu syukuri juga karena banyak teman, jadi kalau ada perubahan tuh mereka notice terus langsung intervensi gitu, jadi nggak terlalu lama ke dalam lubangnya kayak gitu. Terus mulai conference lagi, kemudian mulai accepted manuskrip pertama di sini, kemudian nulis manuskrip kedua ketiga di sini. Nah, serunya di sini nih 2024 setelah 4 tahun berjuang itu habis tuh duit dari Jardin, tapi belum selesai gitu nulis tesisnya. Akhirnya pulanglah ke Indonesia tanpa submit gitu. Itu juga agak mixed feeling. Jadi kalau kalian kebayang mau perpisahan sama teman-teman semua, tapi sebetulnya belum selesai dikerjain gitu. Jadi ada agak malunya dikit, ada agak ya gitulah. Tapi it's okay gitu, sebenarnya 80% sih. Nah akhirnya pulang ke Indonesia, submit tesis, aku ingat banget itu 25 Desember. Pulang ke Indonesia 17 Desember, jadi sebenarnya selang seminggu sih dari pulang sampai submit gitu. Terus baru istirahat, Viva itu online Maret 2025, revisi, kemudian kalau di Oxford ada surat yang bilang bahwa Anda sudah menyelesaikan semua proses PhD, sekarang Anda tinggal wisuda, itu Mei 2025, kemudian si manuskrip yang 2 ketiga ini publish-nya di 25 juga tahun ini gitu. Ya itu kurang lebih perjalanannya seperti itu. Banyak banget ups and down-nya. Terus kalau apakah ada yang aku bakalan do differently? Jelas ada, tadi udah dibahas semua juga sama Mbak Iis sama Tuh. Jadi mungkin yang beda ya tadi ya, manajemen waktunya yang lebih bagus mungkin, sama sebenarnya ini banyak banget yang aku belum tulis juga di sini. Eksperimen aku banyak banget yang gagal juga gitu. Masalahnya logistik juga kadang-kadang harus nyiapin vakum line sama torch, harus ada propane gas sama gas lain, terus kayak Brexit lah teman-temannya, akhirnya kita harus cari supply gas sampai harus ngerjain kayak gitu juga gitu. Dan akhirnya aku cari lab lain yang bisa ngerjain, itu juga lumayan nge-pushback ya. 6 bulan pushbacknya itu sebenarnya ke situ sih kayak gara-garanya juga. Tapi ya mungkin if there is anything I would do differently, lebih ke apa ya itu tadi manajemen waktunya mungkin lebih bisa diatur, sama tadi kalau ada masalah manajemen kayak mitigasi masalahnya mungkin sebenarnya menurut aku ada beberapa titik poin yang bisa dipercepat gitu. Kayak
konseling di sini kalau emang bisa lebih awal didetek dan diintervensi kayaknya lebih bagus gitu. Jadi nggak terlalu lama nunggunya. Iya, seru banget. Jadi ya ini juga sama aku seperti itu. Jadi aku suka banget lihat meme-meme yang menghibur aku. Ekspektasinya PhD kita linear gitu kan. Semakin lama semakin jago lah gitu. Terus pada kenyataannya apakah benar begitu? Tentu saja enggak gitu kan. Jadi ada ups and downs-nya, tapi di situ serunya, di situ belajarnya. Ya skill ini sih akhirnya troubleshooting-nya buat aku pribadi yang akhirnya kebantu banget gitu. Um, Nah, terus how to bounce back and overcome our lowest point during PhD. Kalau aku personally, um, battle aku ini aku nggak tahu bersyukur apa nggak bersyukur. Tapi battle aku kalau denger cerita Mbak Iis, denger cerita Tuh, jelas beda lah ya. Nggak di grieving, ya nggak di grieving. Tapi battle aku lebih ke tadi gitu, lebih ke dimotivated gitu, yang terus habis itu nyari, wah setiap pagi tuh yang bangun tidur tuh kayak gue ngapain ya ngerjain PhD gitu, ini buat apa sih, siapa sih yang benefiting sampai di level itu gitu. Jadi ya mempertanyakan tujuan hidup itu dari sampai di situ. Nah akhirnya ya udah, intervensi yang aku lakukan ya akhirnya reach out for help gitu. Salah satunya juga ke supervisor, karena supervisor, alhamdulillah supervisor aku kayak supervisor Tuh, jadi dia sangat sensitif, ngelihat soal pace kerja aku langsung drop banget tuh begitu kalau lagi ngedown gitu, produktivitas langsung turun, dia langsung nanya gitu, Asri, is there something wrong gitu, kalau ada apa-apa kabarin aja ya gitu. Terus awal-awal tipikal orang, aku nggak tahu ini datang dari mana ya, cuman aku masih yang bisa nih kayak gue solve sendiri, nggak apa-apa deh, tunggu aja gitu. Tapi ternyata makin lama makin parah. Terus ya ternyata emang akhirnya aku bilang gitu kayak, oh I'm having problem di sini gitu. Terus dia yang supervisor aku yang ngasih chance gitu, kayak ya udah take a break dulu aja, mungkin kamu perlu nggak pulang ke Indonesia dulu kayak gitu, mungkin kangen sama keluarga atau gimana gitu. Dia yang offering options lah gitu. Terus aku akhirnya oke gitu. Ada beberapa yang mau aku take advice dia, ada juga yang kayak nggak apa-apa nih, aku kayak cuma perlu istirahat aja, nggak ke lab dulu beberapa hari gitu misalkan gitu. Dan terus untungnya juga Oxford balik lagi tadi, dia punya avenue banyak banget buat konseling gitu. Terus course atau workshop kalau ada masalah sama supervisor misalkan, atau masalah nggak bisa kerja, atau masalah dalam menulis, itu mereka banyak banget sih channelnya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya itu yang aku lakukan dan it work gitu waktu itu. Sama satu lagi adalah membalance akademik sama non akademik gitu. Jadi setelah 4,5 tahun itu, salah satu hal yang aku pelajarin juga adalah gimana aku memanage energi aku sendiri gitu dalam bekerja gitu. Jadi kebetulan aku orangnya sangat suka networking dan koneksi sama orang dan ngobrol gitu. Jadi kan lab itu lumayan isolating ya, walaupun di lab juga ketemu orang-orang lab sih. Cuman ada hari-hari yang bener-bener kayak kita ya udah di lab aja, terus fokus sama data kita gitu, eksperimennya gagal gitu kan. Kalau mau curhat ke teman samping-samping juga mereka punya masalah sendiri gitu kan. Jadi akhirnya ya biasanya sih aku refreshingnya dengan ngobrol sama teman-teman lain. Dan alhamdulillah di Oxford juga lumayan banyak orang Indonya, atau orang di college, orang di teman main badminton gitu. Aku suka banget olahraga juga gitu. Jadi di situ ngerjain hal-hal yang rekreasional. Sama aku sangat suka K-pop. Jadi ada momen-momen dimana emang aku ambil off buat ke Paris gitu, nyebrang, bikin visanya lumayan sih, Schengen tuh wah ya, atau buat nonton konser aja gitu. Dan di sini aku ngasih gambar ada orang pakai ketapel. Jadi salah satu yang pembelajaran yang aku belajar juga adalah aku tipenya kalau udah burnout, kalau di push malah jadi capek doang gitu. Jadi ternyata aku tipenya yang oke, kalau gue udah gak bisa kerja lagi, gue harus mundur dikit. Habis itu begitu udah mundur, larinya ke depan jadi lebih kencang gitu. Jadi ada momen-momen kayak gitulah, yang emang bisa dijadwalin. Dan saat kita ngejadwalin buat kayak holiday juga gitu, atau buat refreshing, sebetulnya pas kerja juga jadi enak sih, karena jadi ada something to look forward to gitu. Kayak oh, gue harus kerjain data ini nih, atau nulis chapter ini nih sekarang gitu, supaya nanti bulan depan bisa udah langsung berangkat liburan kayak gitu. Jadi ada targetan dan ada something to look forward to, dan itu lumayan membantu juga sih supaya tidak dimotivated. Nah, kemudian untuk tesis writing sendiri, balik lagi, jadi ini cover tesis aku sebetulnya judul risetnya ya Exploring Influence of Sediment Heating, bla bla bla.
Nah, jadi di tiap chapternya yang aku tulis adalah ini judul paper yang tadi udah publish, terus aku ngabarin atau ngasih tahu gitu kayak a very similar version of this chapter itu udah publish sebagai ini gitu. Jadi alhamdulillahnya pas tesis ini ditulis, iya aku berkopas aja si papernya di tesis ini, walaupun dalam formatnya format tesis ya, berarti maksudnya bukan kayak formatting gambarnya atau formatting spacingnya itu ngikutin tesis gitu, tapi bisa kayak gitu jadi di Oxford. Jadi aku gak perlu kerja 2 kali nulis tesis sama nulis paper. Cuman memang yang harus aku tambahin adalah chapter 1 kayak introduction yang ngejelasin sebenarnya research questionnya apa sih dari 3 chapter ini. BTW harus lumayan related sih. Mungkin PR-nya di situ. Kalau tadi itu bilang kalau 3 paper ini nggak bisa dicari benang merahnya agak susah. Tapi kebetulan punya aku tuh chapter paper 1, 2, 3 tuh kayak lumayan continuous. Jadi paper 2 itu ngebahas hasil dari paper 1, kenapa ya terjadi di paper 1 ini terjadi, paper 3-nya ngebahas apa yang terjadi di paper 2 gitu. Jadi lumayan sequential. Terus iya, chapter 1-nya introduction, 2, 3, 4-nya paper, 5-nya conclusion gitu. Jadi conclusion dari 3 paper itu kira-kira apa gitu, sama future ya apa sih research berikutnya kira-kira bisa keluar pertanyaan apa lagi dari sini yang belum ke solve kayak gitu. Jadi buat writing masalah terbesarnya iya di nulis manuskripnya sih. Jadi langsung nulis manuskrip kan soalnya. Nah, tips aku kurang lebih sama dengan teman-teman tadi, cuman kalau yang aku rasakan sendiri adalah tadi resilience sebenarnya ada di jawaban tuh juga. Jadi persevere gitu. Ini bener-bener cuman snapshot dari beberapa versi manuskrip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ada 8 dengan tanggal-tanggalnya di sini. Aslinya aku cukup yakin chapter ini tuh ada 100 versi, lebih mungkin 150, 170, aku nggak tahu. Kayak bisa satu layar. Ya, ya, karena memang se wah se di satu sisi aku sangat bersyukur ya karena co-authors aku semuanya berarti emang benar mau chip in dan berkontribusi gitu. Cuman wah setiap habis dapat feedback revisian kayak gini tuh rasanya nggak pengen buka file Word-nya seminggu gitu atau 2 minggu gitu. Jadi kayak gini yang bikin mental kena sih, makanya ngerasa kayak gue kayak emang nggak bisa nulis deh, kayak gue bukan jadi researcher deh, ya kayak gitulah. Nah, terus begitu dapat sekalipun dibuka bentuknya kayak gini nih, revisinya 339 gitu, terus komennya ada 16, nggak banyak sih, tapi ya aku address satu-satu gitu kan. Terus kadang komennya sangat-sangat encouraging gitu, jadi salah satu supervisor aku komennya, oke, di section still promising ini bagus banget asli kalimatnya gitu, dan itu lumayan bikin seneng. Makin ke belakang makin banyak komen-komen kayak gitu, tapi di tahun pertama kedua tuh bener-bener lebih ke arah jangan gini, jangan gitu gitu. Terus sebagai orang yang mungkin pas di Indonesia atau dulu pas kuliah S1 S2-nya nggak pernah dikritisi sebanyak itu, lumayan kaget gitu kayak. Padahal maksudnya baik karena mereka being straightforward aja kayak ini kayak intinya kita semua pengen bikin papernya jadi lebih bagus gitu kan, bukan mengkritisi lu bodoh atau nggak bisa gitu. Jadi akhirnya yang berubah sama pasangan tahun itu mindset sih. Jadi kalau dulu dikritik tuh lumayan sedih, sekarang lebih ke arah oh ya udah tinggal gue rapin aja selesain gitu. Jadi lumayan pragmatis sekarang. Dan ya ini juga jadi setiap aku habis nulis atau benerin revisi, setiap nih komennya jadi beres atau revisionnya jadi 0 nih, langsung kayak appreciating you are doing a great job, Asri, kayak keep going, udah bagus banget hari ini, banyak banget yang udah kerjain gitu, kayak let's get something sweet gitu, kayak beli es krim pas pulang dari lab atau apa gitu. Jadi appreciating kita kerja juga sih, itu menurut aku help banget, sangat membantu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ya dari PhD tentang penggunaan generatif AI. Kalau di Oxford sendiri, dia udah semua student kayaknya sekarang udah dapet ChatGPT Edu license gitu. Jadi memang sebenarnya nggak di-encourage sih, tapi ya intinya kalau ada teknologinya kenapa nggak dipakai, karena memang sangat-sangat useful gitu kan. Jadi mereka punya guideline-nya juga. Sewaktu UI pun kayaknya udah ada guideline yang gunain generatif AI. Terus walaupun ya kita tahu lah dia ada environmental impact-nya juga kan gitu. Bisa dibaca lah penggunaan air untuk pendinginin ya semua itulah. Jadi ada environmental impact-nya juga. Jadi mungkin
komentar aku pribadi lebih ke Gen AI itu sangat-sangat berguna gitu kan buat brainstorming kalau kita lagi writing, kemudian koreksi grammar karena kita bukan native English speaker dan English writer, kemudian juga ngoding. Kalau aku kebetulan pakai R doang sih, cuman ngeplot data, cuman ya daripada kita from scratch gitu kan, kita bisa minta tolong Gen AI tapi nggak menulis bener-bener full semuanya nulis si Gen AI gitu. Jadi tetap kita yang nulis tapi emang tools aja buat nge-support kita gitu. Dan aku sekarang juga lumayan memutuskan buat make Gen AI more mindfully gitu, kayak kalau emang bisa di googling aja, atau kayak kalau emang nggak perlu banget gitu, coba deh nggak usah pakai dulu non gitu. Tapi kalau emang perlu atau emang ya meringankan load kerja dan waktu kerja ya dipakai gitu. Tapi intinya lebih mindful aja sih makainya gitu. Nah, lanjut ke FIFA Prep. Jadi ini FIFA aku 3 jam. Em, 3 jam, dan itu lagi bulan puasa. Jadi waktu aku lagi di Indonesia, mereka dari UK, jadi mulainya tuh jam 4 sore. Jadi jam 4 sampai jam 6, 2 jam, terus aku break, minta izin buat buka puasa dulu setengah jam sama maghrib, lanjut lagi setengah 7 sampai setengah 8 gitu. Jadi 2 jam pertama tuh lapar, jam 4 sore kan kayak lagi lapar ya. Jadi tapi it's okay, it went all good gitu kan. Dan mungkin budaya ininya juga kali ya, aku nggak tahu Inggris aja atau karena mereka di Oxford di train untuk complimenting, kayak encouraging, ngasih komennya selalu positif dulu gitu, baru ngekritik. Jadi dari awal emang udah dibilang, oh I really enjoy reading your thesis gitu lah. Jadi pembukanya udah senang, dan emang vibe-nya lebih ngobrol sih kalau di aku nggak tahu apakah di semua UK atau di Oxford aja gitu. Jadi lebih ke arah ngobrol, kita discuss tesis kamu ya, aku nggak bikin slide. Jadi konsepnya aku bawa ngeprint tesis aku, terus kita buka dari awal, dari halaman 1. Oke, kalimat ini maksudnya apa gitu, terus kita jalan sampai halaman terakhir gitu, konsep FIFA-nya. Nah, jadi yang aku kerjakan adalah baca ulang satu tesis itu setelah ngambil break, jadi supaya udah deh lupa dulu gitu, setelah break 1 bulan baru aku baca lagi, jadi aku bisa lihatnya dengan mata yang lebih fresh gitu kan, bukan orang yang habis begadang nulis tesis. Kemudian praktis ngejelasin, praktis ngomong, dan juga kalau bisa ketemu lab bagus banget. Cuman kemarin aku akhirnya praktisnya bahkan sama teman-teman yang nggak ngerti tesis aku paksa aja gitu, kayak gue mau jelasin tesis gue, dengerin ya gitu, sama mama, sama papa, sama adik aku gitu. Dan feedback dari orang-orang yang nggak ngerti technical sebenarnya lumayan useful gitu, karena mereka bener-bener awam. Terus kalau kita udah bisa ngejelasin ke orang yang awam, itu berarti kita ngerti banget apa yang kita kerjain kan gitu. Terus tadi juga tuh udah ngasih highlight limitation gitu. Jadi tesis kita pasti nggak perfect, research kita pasti banyak kekurangannya. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya bisa gue lakukan gitu kalau punya waktu lebih banyak gitu, atau kalau duitnya lebih banyak, atau kalau akses logistiknya lebih oke gitu, atau yang bisa kita ya what I should have done gitu, tapi yang nggak bisa. Dan itu bisa jadi ide buat next future research juga gitu kan, buat orang yang mau ngerjain PhD lanjutin project ini gitu, atau ya buat proposal grant gitu buat supervisor kita. Tapi ya ini salah satu chat aku ke teman setelah aku FIFA gitu. Jadi terlepas dari 3 jamnya dan kelaparannya, sesungguhnya beres-beres tuh arah yang aku rasakan pribadi lebih kayak enriching gitu, kayak wah apa ya, seneng sih, kayak jadi positif banget experience-nya gitu, bukan yang kayak ngerasa habis ya dimarah-marahin atau kayak ngerasa habis dites banget gitu, tapi lebih ke arah karena emang bener kerasa juga kan pertanyaan-pertanyaan yang emang coming out of kayak real curiosity gitu, sincere curiosity. Jadi dia lebih ke arah, kenapa kamu nggak ini aja, bukannya lebih bagus ya kalau ngerjain metode ini. Terus kita, ya aku balas gitu kayak, oh iya iya sih gitu, cuman kenapa misalkan soalnya sampelnya kayak gini. Terus kayak dia jadi, oh gitu ya, iya mungkin nanti kita bisa kerjain besok berikutnya bakal kayak gini. Jadi experience-nya buat aku pribadi, aku sangat-sangat happy sih dari FIFA gitu. Terakhir, jadi good luck untuk semua teman-teman di sini. Kemudian sama juga kayak aku sangat suka lihat meme PhD. Sarannya mungkin ya dalam menulis,
tulis aja, diberesin, kemudian mau jelek ya paling dibalikin, dikasih komen ya diperbaikin dan lakukan iterasi itu sampai selesai, sampai supervisornya bilang, supervisor gue udah bilang gini, Asri, I think I've seen your manuscript enough gitu, kayak gue gak mau lihat lagi, udah langsung aja submit ke jurnal. Tapi gak mau kayak alhamdulillah gitu. Tapi ya itulah, jadi disitulah proses belajarnya mungkin kalau dari aku. Sip, aku balikin kepada Haya. Oke, terima kasih Mbak Sri atas paparannya yang udah dijelasin sebelumnya. Lagi-lagi kita bisa narik benang merah ya. Jadi kayak setiap pembicara hari ini tuh punya strugglesnya masing-masing. Dan kalau di kali ini Mbak Asri ini punya struggle di internal struggling yang menurut aku tidak bisa dibelittle ya. Dan menurut aku udah sangat brave untuk akhirnya bisa seek for a professional help karena not everyone can seek for professional help. So that was a very brave decision ya. Terus juga lagi-lagi kalau dari sebelumnya support sistemnya mungkin kalau dari Mbak tuh support system utamanya salah satunya adalah dari supervisornya. Kalau dari Mbak Asri ini mungkin salah satu support sistemnya berupa konseling itu ya yang udah tersedia di Oxford dan aku rasa kayaknya sekarang hampir di semua universitas pasti menyediakan sarana konseling yang menurut aku it's okay to seek for help dan terima kasih lagi-lagi untuk Mbak Asri karena udah menyatakan betapa pentingnya dan betapa urgensi untuk kita bisa seeking for professional help gitu. Terus juga kalau dari Mbak Asri tadi yang menurut aku cukup penting untuk di-highlight lainnya adalah bagaimana kita itu bisa lebih mengenali diri sendiri biar kita tuh tahu kita kapan ya perlu mitigasi, terus kapan ya perlu seeking for help dan kita tuh tipe personalnya tuh seperti apa ya? Apakah ketika kita makin di-push kita makin jalan atau ketika makin di-push kita nggak bisa? Jadi apakah kita perlu taking break? Kapan untuk kita taking break? Itu sebenarnya penting banget ya mungkin suka ke overlook dan oversight gitu padahal itu penting banget karena lagi-lagi seperti yang udah disebutkan sebelumnya kalau PhD is a marathon jadi kayak karena perjalanannya panjang, jadi kita harus tahu banget kapan harus istirahat. Karena nggak mungkin maraton langsung jalan terus nggak ada istirahatnya. Dan selain itu Mbak Asri juga ngasih beberapa tips untuk Viva Prep atau defense gitu ya. Salah satu yang menurut aku berguna tuh juga ini sih, kita memberikan waktu sebulan untuk taking break dan baru abis itu kita baca lagi. Jadi ketika kita baca lagi, kita bacanya dalam keadaan kayak baru pertama kali baca, jadinya pasti banyak banget insight yang kayak sebelumnya kita nggak ngeh, tapi akhirnya baru ditemuin pada saat itu. Gitu. Terima kasih untuk Mbak Sri atas paparannya. Mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Boleh teman-teman yang mau bertanya terkait 3 topik yang telah dijelaskan, boleh raise hand, boleh di kolom chat gitu. Oke, pertama kita udah ada satu yang angkat tangan yaitu Mbak Siti Indriani. Boleh silahkan on mic. Halo, Mbak Asri, Mbak Atu, Mbak Iis, salam kenal. Terdengar ya suara saya? Masuk. Terdengar. Masuk, ya. Saya Indri, saat ini PhD di Monash University Australia. Topik saya tentang sistem dynamics untuk sustainability transition di Indonesia. Pertanyaan saya, kalau saya pribadi mengalami semua yang dialami oleh Mbak ya, itu Mbak Is, Mbak Asri, jadi grieving iya gitu. Jadi 3 minggu sebelum saya memulai PhD, bapak saya meninggal. Jadi berat banget untuk memulai PhD. Terus juga waktu itu mau defer 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun kayaknya sama aja gitu. Karena kan LPDP terus juga udah nerima, ya tahu sendiri kalau LPDP udah nerima SA1, bisa ada proses gitu. Jadi lumayan sulit. Jadi waktu itu saya selama 6 bulan itu jadi kayak zombie gitu. Jadi ada dan tiada gitu ya karena proses grievingnya belum selesai gitu.
Cuma waktu itu good things-nya karena saya balik ke tempat S2 saya S2 dulu di beda kampus RMIT University tapi sama-sama di Melbourne gitu. Jadi kayak autopilot gitu selama 6 bulan. Itu good thing-nya ya. Cuma waktu itu emang mencari supporting system mungkin karena balik lagi sebenarnya udah kenal orang-orang lama tapi ya time changes dan people change juga ya. Jadi kayak agak sulit juga ternyata master dengan punya teman classmates gitu ya. Habis itu juga masih rame-rame itu beda dengan PhD yang lonely journey ya gitu. Jadi apalagi supervisor kedua saya itu nggak ada di kota yang sama ya, tapi di provinsi yang beda gitu di Brisbane. Jadi semua supervision meeting saya itu online gitu. Karena supervisor satu saya yang pertama itu sibuk gitu. Jadi ketemunya juga jarang gitu. Jadi ya online terus gitu. Nah, jadi keberadaan supervisor itu di saya itu ya ketika meeting atau saya mereka sangat fast respon ya. Kapanpun kirim email mereka balas dan mereka sangat helpful gitu. Cuma ya tadi nggak yang kayak batu yang benar-benar sampai hadir gitu kan ya. Kalau misalnya kalau dibahas mungkin ketemu konselor gitu ya, konseling saya juga rutin gitu karena di Monash ini 10 kali tiap tahun itu gratis gitu. Jadi saya setiap bulan konseling dari pertama datang. Nah, pertanyaan saya sih untuk menghadapi semuanya ya. Jadi dari grieving juga internal demotivation juga sama saya yang dialami Mbak Asri. Saya kebetulan juga thesis by publication ya, jadi harus submit 3 paper gitu, jadi bakal sama formatnya. Terus padahal saya udah kerja jadi researcher 4 tahun habis S2 gitu, ngerjain EU project, World Bank, ADB, tapi ketika nulis sendirian ya beda sama kerja ya gitu. Jadi aduh gue nggak bisa research gue nggak bisa nulis apalagi bener-bener lintas. Jadi dulu saya satunya teknik fisika UGM, terus di Master of Engineering Sustainable Energy, nah sekarang di Multidisciplinary Sustainability Development gitu. Jadi yang tadinya gampang ya kalau ekstrak gitu kayak given datanya gini-gini using this theory, habis itu hasilnya ini harus menghubungkan argumen-argumen yang pun pusing banget gitu kan ya. Jadi gimana tuh menghadapi tadi ya semua hal itu di dalam satu kali perjalanan PhD. Terus yang kedua gimana dengan tadi ya untuk bisa bounce back apalagi dengan kondisi yang di tempat yang kurang nyaman, habis itu juga tadi ya lintas bidang yang awalnya engineering pure tiba-tiba harus ngomongin sustainability. Terus yang ketiga gimana nih supaya ketika nulis ataupun ketika thesis defense atau nulis tesis, nulis publikasi itu tuh kita bisa seimbang antara merasa ini ya di encourage dengan merasa oh ya ini aku harus memperbaiki diri karena selama ini kalau udah nerima gitu kayak ngerasa aduh kok gue salah mulu ya, aduh kok ada celah mulu gitu. Itu kayak mana. Terus yang terakhir sih gimana caranya ya nulis ini bisa cepat belajarnya gitu karena sampai supervisor yang pertama tuh pernah bilang emang ini permasalahan PhD tahun pertama ya first year gitu, gimana nulis itu masih nggak efektif gitu, masih susah untuk dimengerti gitu. Tapi sering berjalannya waktu tuh kamu akan belajar, tapi dengan kamu belajar itu harusnya maksudnya kamu akan belajar dengan dapat banyak feedback gitu. Nah cuma masalahnya dengan ngasih feedback itu labor intensif work buat kami gitu supervisor, dalam hati kan waduh kan itu kerjaan lu sebagai supervisor ya gitu. Jadi kayak ngerasa jadi gimana nih supervisor udah malas ngasih, bukan malas ya emang sibuk sih gitu, udah ngasih feedbacknya juga mereka ngasih feedback tapi kayak butuh aja. Itu aja, maaf kelamaan, terima kasih Mbak Haya. Siapa duluan yang mau balas, mau jawab? Ini Haya ngelit atau gimana? Oh, boleh. Mungkin dari Mbak Asri dulu untuk memberikan jawaban. Wah, aku bahkan udah lupa Mbak Siti pertanyaannya ini, sorry ada 3. Iya, tapi mungkin aku yang bisa jawab pertanyaan terakhir kali ya. Lebih ke wah ini nggak akan membantu, tapi ya udah emang harus dilalui gitu loh. Maksudnya beneran nggak ada cara lain selain ya udah dikerjain, gagal, ngulang, gagal sampai kita jadi better dan ya udah akhirnya bisa gitu. Dan sebenarnya saat kita melakukan iterasi itu
ada ya mix sih campur antara capek banget gitu, bosan banget dan ya mau ngerjain hal itu, tapi juga akhirnya lebih ke kalau buat aku pribadi waktu yang dibutuhkan buat ngebenerin komen, ngerapiin kalimat itu jadi lama-lama kita jadi makin cepat gitu karena emang ternyata di praktis berkali-kali ya otak kita wiringnya lebih cepat juga gitu. Jadi em, iya sih, dan confidence-nya nambah aja sih kalau, dan buat aku confidence-nya itu lumayan berguna dalam begitu dapat feedback lagi udah nggak yang baper lagi kayak oh ya udah tinggal gue beresin kerjain lempar lagi gitu. Jadi dari aku mungkin itu eh, sarannya. Dan buat dua pertanyaan yang lain mungkin aku kasih ke Tuh dan Mbak Is. Boleh Mbak Tuh mungkin untuk menambahkan. Ya, tadi aku masih ingat banget kalau Mbak Siti cerita ada perbedaan ini ya, apa namanya, ada shift dari yang engineering banget ke yang non engineering banget gitu. Kalau aku justru malah mencemplungkan diri ke non engineering karena kebutuhan untuk karir gitu. Karena dari semua studennya profesor aku, cuman aku doang yang pengen bekerja atau berkarir di non akademisi atau mau jadi researcher di lab. Pokoknya aku nggak mau itu, kayak bukannya aku menyesal ya, tapi aku memang udah merencanakan karir plan ini eh udah sejak lama, even sejak sebelum PhD gitu. Jadi pengennya memang ngarah ke policy advisor dan lain sebagainya. Dan salah satu caranya kalau menurut aku pengen ke sana kan harus punya portfolio ya. Jadi aku nulis apa namanya paper yang non 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 lab data tadi. Jadi aku biasanya ngajak orang yang lebih apa ya lebih lebih paham dengan penulisan paper yang seperti itu. Aku belajar dulu dari dia biasanya. Kayak gimana sih cara nulis yang kayak gini nih kayak gitu. Jadi udah lama-kelamaan nanti juga bakalan terbiasa kayak gitu. Tapi memang beda banget sih nulis yang scientific sama maksudnya yang dari lab gitu sama yang bener-bener desk review gitu tuh sangat-sangat beda banget. Tapi sama-sama seru sih menurut aku. Dan tadi yang bounce back apa segala macam dari proses scripting apa, bener sih kayak kata Mbak Noni tadi di awal, kayak nggak ada opsi lagi selain ya udah dijalani aja, bener-bener gitu. Karena kalau aku salah satu pressure-nya adalah itu tadi, aku nggak ada exit door. Jadi program aku integrated. Once aku berhenti di tengah jalan, aku nggak akan dapat dua-duanya. Aku nggak bisa dapat master, aku nggak bisa dapat PhD. Jadi aku akan ya udah ngejalanin aja gitu. Dan ternyata setelah dijalanin, oh nggak seburuk itu kok gitu. Ternyata masih banyak faktor-faktor lain yang bisa apa yang kayak bisa ngebantuin prosesnya jadi lebih smooth kayak gitu. Dan menurut aku yang paling penting adalah support system, sesimpel teman ngobrol eh, untuk ngerilis hal-hal yang baru aja terjadi. Misalnya hari ini aku ada kejadian yang nggak ngenakin gitu, ya udah aku akan ngajak temen untuk makan es krim atau minum kopi gitu, untuk sikat aja. Hal-hal kecil kayak gitu ternyata untuk kehidupan PhD sangat-sangat membantu. Gitu sih. Itu aja. Silahkan Mbak Iis kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Tuh. Saya menambahkan sedikit ya. Eh, untuk menulis apa ya PhD tesis itu menurut saya memang kadang kita di hari ini misalnya kita semangat, besoknya udah mulai turun, terus besoknya tambah turun lagi, besoknya lagi ya bisa jadi naik, bisa turun. Nah, itu memang kayak kehidupan kita gitu ya, dinamis. Terus memang benar itu kata Mbak Tuhu, Mbak Asri, support system itu yang memang emang penting. Jadi ada teman untuk ngobrol, entah ngobrol apa aja, entah tentang riset, entah entah ada hal lain. Nah, selain itu misalnya orang-orang terdekat misalnya seperti suami atau apa ya tetangga lah misalnya. Kebetulan misalnya di sana misalnya di tempatnya Mbak Siti, misalnya ada banyak orang Indonesia, mungkin Mbak Siti bisa sering-sering berjumpa sama orang-orang Indonesia. Misalnya kalau saya sendiri ya, dulu itu pengalaman saya orang Indonesia yang ada di Hiroshima itu sekitar 100 orang. Jadi seperti apa ya, seperti pulang kampung sendiri. Jadi kadang tiap minggu atau bahkan bulan itu
ada kayak cooking class sama ibu-ibu. Jadi kayak apa ya, merilis stres itu nggak cuma harus nggak cuma dari apa ya, harus jalan-jalan, nggak juga, tapi kita bisa memasak bersama, sharing resep di daerah masing-masing. Jadi itu pengalaman saya waktu di Hiroshima. Jadi untuk merilis stres itu salah satunya mungkin sharing resep makanan atau sharing mencicipi makanan seperti itu. Terus apa mental health itu juga penting. Jadi sering-sering apa ya, komunikasi dengan orang terdekat, orang-orang sekitar, dan jangan lupa untuk komunikasi dengan orang-orang di rumah seperti orang tua di Indonesia atau keluarga besar lainnya. Seperti itu sih tambahan sedikit dari saya, Mbak Siti. Terima kasih jawabannya untuk semua pembicara. Aku setuju banget sih support system dan menarik banget ya. Aku baru tahu ternyata di Hiroshima ini banyak banget ya warga Indonesianya dan sampai ada cooking class segala. Menurut aku itu sangat refreshing sih dari kehidupan PhD. Jadi kayak pasti jadi udara segar ya untuk ada kegiatan-kegiatan luar itu. Mungkin kalau aku boleh ikut nambahin ya. Dulu tuh supervisor aku kasih saran juga untuk olahraga sih, punya kebiasaan olahraga karena setelah aku mulai olahraga tuh banyak apa ya, jadi lebih bahagia gitu dan bahagianya tuh dari internal dan aku nggak merasa aku harus seek from external sources lagi karena kayak udah merasa